Halo, assalamualaikum. Akhirnya datang juga hasil pre-order saya di Tokopedia, sebuah smartphone yang menurut saya harga versus speknya itu menarik banget, jadi nggak rugi ya. Nunggu 18 hari dari sejak bayar hingga diterima di Cimahi. Nanti kita lihat smartphone-nya seperti apa. Semoga juga sesuai ya apa yang saya pesan, warnanya, produknya. Ini tadi udah saya sobek sebetulnya segelnya. Ternyata keburu memorinya penuh ya kamera saya, jadi saya masukin lagi kardusnya. Ya, jadi nggak usah dibuka lagi si packagingnya ya. Nah, ini yang didapat kalau kamu ikutan pre-order Realme GT Neo 3. Dua aja sih yang didapat, smartphone sama bundling perdana XL seperti ini. Harganya Rp5.299.000. Dan apa yang kamu dapat untuk harga segitu? Nih, ini dia. 80 watt Super Dark Charge Snapdragon 870 5G chipset, kemudian AMOLED display 120 Hz, panelnya M4 dan stainless steel plus vapor cooling ya. Ini buat varian RAM 8GB dan storage 128GB. Warnanya kuning kencang. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Fast yellow, quick yellow atau apa? Racing yellow. Karena memang si desainnya itu ngikutin ala-alanya balap mobil ya. Katanya ngikutin racing flag, bendera balap. Asal nggak lontong balap aja. Kemudian kita akan keluarkan langsung semua isi di dalam paket penjualannya. Ini tipenya RMX 3371. Di sini ada quick start guide-nya. Oke. Dan kita lihat lagi di sini ada kartu jaminannya. Belum disobek. Warna kuning kencang dan daftar service center-nya Bandung di Jalan Pajajaran, samping Gor Pajajaran. Oke, ini dia ada partisi di dalamnya yang memuat smartphone-nya. Saya ngelihat itu plastiknya ada rada sobek sedikit. Nanti kita lihat ya. Kita skip dulu. Ada soft case, warnanya smoke black, jadi semi transparan ya. Kemudian ini kepala charger Super Dark Charge 80 watt-nya. Saya nggak tahu juga apakah ini bisa tukar-tukeran sama kepala charger GT Neo 3 yang 80 watt atau tidak. Mengingat mungkin protokolnya sama kali ya, walaupun chipsetnya beda. Yang satu MediaTek Dimensity 8100, yang satu Qualcomm Snapdragon 870 5G. Ini adalah SIM tray ejectornya, dan ini kabel data dan kabel chargingnya sekaligus warna putih aksennya dengan ujung Type-C ya, Type A to Type-C. Dan ini nih yang tadi saya bilang agak sobek plastiknya. Nih segitu, kelihatan nggak? Karena kelipat aja kayaknya ya. Oke, ini dia di dalamnya sudah terpasang anti gores bawaan. Finishingnya saya suka, nggak mudah kotor ini. Iya, beneran nggak mudah kotor. Dan feelsnya halus banget di tangan. Saya pengen banget makainya tanpa casing, tapi nanti kita lihat seperti apa ya, berani nggak? Tepian pinggirnya ini melengkung kurvi ya, back covernya. Baterainya ini berapa sih? 5000 apa 4700 ya? Saya lupa, saya akan munculin spek lengkapnya di situ. Dan di sisi kiri ini, kita bisa lihat ada tombol power saja. Halus, nggak dikasih aksen, nggak dikasih gerigi gitu ya, tekstur. Dan frame-nya sepertinya dari polikarbonat. Sementara back covernya saya juga kurang tahu kaca atau bukan, tapi finishingnya halus banget. Kalau ini kaca, keren banget finishingnya. Ya, seperti ini penampakannya, kotak-kotak ala bendera balap, dan di sini ada aksen tuh kotak-kotak juga nih, kayak di mobil balap ya, di antara dua kameranya. Oh, tiga kameranya sebetulnya, yang satu di sini, di antara dua LED flashnya. Cuma yang dikasih buletan, ada dua aja ya kameranya. Di sisi atas hanya ada mikrofon buat noise cancellation, tidak ada lubang loudspeaker seperti di Realme GT Neo 3. Kemudian di sisi kiri ada tombol volume up sama volume down. Oke. Si frame-nya ini memang hitam. Jadi blend gitu ya. Kuning ke hitam itu bukan blend, kayak kombinasi yang nabrak, tapi memang masuk sih warna kuning ke hitam. Kayak warna ini, warna lebah. Dan di sisi bawah kita bisa lihat dari kiri ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Sekarang kita akan buka SIM tray-nya. Tereng-teng-teng. Telat ya tereng-teng-tengnya. Habis ada yang nagih sih di kolom komentar. Mana tereng-teng-tengnya hilang katanya. Ini dia SIM tray-nya. 2 nano SIM card. Tipenya sandwich seperti ini dan tidak ada slot ekspansi memori ya.
Yuk langsung kita nyalakan dan kita lihat untuk masalah storage serta softwarenya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kita akan lihat untuk sisa storage-nya berapa. Ada di About. Nah, ternyata free storage-nya 23,3 GB, berarti free-nya 104,7 GB. Dan karena ini kelihatan nih di sini, kalau virtual RAM-nya sudah menyala 3 GB, berarti kamu bisa tambahkan 3 lagi, sekitar 107,7 GB ya kalau kamu matiin RAM expansion-nya ini. RAM expansion ini sendiri bisa pilih 2, 3, atau 5 GB, menambahkan 8 GB RAM yang sudah ada secara fisik ya. Ini menggunakan Realme UI 3.0 dengan Android 12 dan security update-nya ada di 5 Maret 2022. Oke, kita akan lihat bloatware-nya sekarang. Ada Agoda, Baca Plus, kemudian Hello, Hayfan, GNT, Lazada, LinkedIn, Shopee, Snack Video, Spotify, TikTok, Twitter, 12 lah kurang lebih. Atau mau hitung WhatsApp sama Facebook juga boleh, jadi 14. Sekarang kita lihat untuk kameranya. Saya penasaran dengan perekaman videonya. Ini kan kameranya 3 ya di belakang. Ada ultra wide, ada zoom 2 kali, ada mode 64 megapiksel dan ada ultra makro. Berarti wide, ultra wide sama ultra makro ya. Kemudian ada mode panorama, profesional, movie, slow motion, time lapse, tilt shift, text scanner dan dual view video. Pro kameranya bisa set white balance, kemudian ini manual focus, exposure compensation, dan shutter speed dari 1/8000, ini cepat banget, sampai 30 detik, panjang banget ya. Jadi si range-nya itu luas banget untuk shutter speed-nya. Kemudian ISO dari 100 sampai dengan 6400, ini lumayan luas juga range-nya nih. Kita bisa lihat histogramnya dan bisa pilih JPEG atau RAW, dan bisa pilih pakai lensa ultra wide atau lensa wide. Wih, mantap. Tapi nggak bisa pakai kamera depan ya, buat yang pro ini. Nah, buat video, kita lihat perekamannya, bisa sampai 4K. 60 fps, bisa. 4K 60 fps maksimal ya. 1080p 60 fps juga, 720p 60 fps juga. Kalau kamera depan, nah, akankah lebih dari 1080p? Nggak bisa ya. Jadi, Realme GT2 Pro pun, walaupun pakai Snapdragon 8 Gen 1, kamera depannya tetap maksimalnya di Full HD 30 fps. Nah, buat perekaman video ini, ada mode Ultra Steady juga. Cuma mentok di 1080p 60 fps. Buat bikin Instagram Story harusnya udah bagus nih. Kemudian ini ada Street Mode, Night Mode. Night Mode-nya bisa Pro atau AI. Kalau Pro kamu atur-atur sendiri ya parameternya. Portrait dan 64 megapiksel yang tadi belum ada di mode More. Oke, Rp5.299.000. Saya nggak tahu setelah ini harganya masih tetap segitu nggak. Apakah ada flash sale atau langsung tersedia di berbagai toko dengan harga yang sama atau tidak. Karena setahu saya itu udah diskon 300.000 ya pas pre-order kemarin, makanya saya ikutan pre-order karena tidak ingin melewatkan kesempatan buat dapat diskon. Buat dapetin prosesor Snapdragon 870 di harga 5 jutaan, sudah Android 12, looks-nya keren seperti ini, dan feels-nya di tangan enak banget nih, lembut dan curvy ya. Jadi tidak kekinian, memang desainnya tidak lurus, tapi lebih ergonomis. Ini penampakannya dengan soft case-nya, warna kuningnya ini ya, sedikit terbawa kalem, sedikit lebih redup. Kayaknya saya pengen coba pakai tanpa case deh, tapi ya kita lihat aja nanti ya. Soalnya kalau misalkan harus dijual lagi kan harus mulus nih kalau X review. Oke, tungguin aja reviewnya nanti. Saya sudahi dulu unboxingnya. Terima kasih udah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.